Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja mungkin Pak Yusuf menjawab pertanyaan saya tadi. Ini kalau tadi IPW bilang 140 juta fakta yang ditemukan diterima AKBP Bintoro. Tapi kalau yang kita baca-baca nih, Kabid Propam sudah mengatakan ya, AKBP Bintoro sudah mengakui menerima uang jumlahnya 5 miliar. Nah, kalau Kompolnas sendiri memantau kasus ini sudah sejauh mana nih? Apakah benar 5 miliar atau bahkan lebih mungkin? Baik, terima kasih. Jadi dalam pantauan Kompolnas berdasarkan update perkembangan yang hari Rabu juga telah disampaikan secara resmi oleh Humas Polda dan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan beberapa informasi yang kita kumpulkan juga di luar itu, ini perkembangannya sih sudah memang jelas, ada dugaan pelanggaran. Nah, tentu fakta-fakta yang kaitannya dengan materi pemeriksaan ini terus kita dorong terkait dengan apakah ini pemerasan ataupun kasus suap atau malah tindak pidana korupsi. Ini sangat penting. Maka dalam hal ini tidak hanya proses kode etik nantinya, apabila fakta-faktanya itu ini bagian dari upaya kita untuk memberikan efek jerah, terdapat juga fakta-fakta yang unsurnya itu tindak pidana, ya kami rasa proses ini juga perlu dilakukan, malah berjalan simultan saja, itu agar ya kita ini kan ini sudah sangat memprihatinkan gitu, apalagi juga ada diduga aparat penegak hukum lain yang itu bukan kepolisian, tapi juga melibatkan advokat yang awal. Itu. Sejauh ini hasil klarifikasi yang kita peroleh dari Polda Metro Jaya itu akan dilakukan permintaan klarifikasi juga kepada kuasa hukum yang awal, pendamping hukum awalnya. Ya, Evelyn. Ya, Evelyn. Apakah sudah ada pemanggilan begitu, Pak? Nah, ini masih dalam pantauan. Beberapa hari lalu, Rabu itu belum mendapatkan konfirmasi. Diduga ada informasi sakit. Nah, maka ini yang kita dorong agar kesaksiannya semakin kuat untuk menjelaskan fakta dugaan penyalahgunaan kewenangan itu dalam perbuatannya itu. Apakah ini pemerasan ataupun suap atau malah bisa tindak pidana korupsi. Ya, sejauh ini saksi sipil yang sudah diperiksa untuk sejauh ini kan hasil yang disampaikan oleh Bid Propam kemarin itu kan klarifikasi dari korban. Korban maksudnya dalam hal dugaan kasus penyalahgunaan kewenangan. Nah, korban yang tersangka dalam kasus pidana awalnya. Dua tersangka ini kan korban. Itu kan sudah dimintain klarifikasi oleh Propam, tentu kerugian-kerugian yang ditimbulkannya itu sudah disampaikan. Nah, yang paling digarisbawahi tadi, yang paling digarisbawahi lagi, yang disampaikan dari pendalaman dan pemeriksaan Bid Propam, yang itu sudah menggambarkan bagaimana sebenarnya permasalahannya kan ada pengakuan dari oknum AKBP Bintoro mengaku menyalahgunakan kewenangan. Itu sudah jelas, itu sudah jelas. Hanya perbuatannya itu memeras atau melakukan suap, penerimaan suap, permintaan suap. Nah, tapi di sini dari informasi dari kuasa hukum Bang Romi tadi, kita juga bisa melihat ini sudah ada dugaan permufakatan jahat. Nah, jadi ini tidak hanya soal kode etik saja, tapi ini juga ada unsur pidananya. Oleh karena itu, agar ini menimbulkan efek jerah kepada munculnya lagi oknum-oknum lain, maka kami sangat mendorong ya pada Kapolda Metro Jaya untuk bisa memberikan atensi, dua-duanya saja dijalankan proses ini. Apakah pidana dan etik yes, ya? Itu dua-duanya dijalankan secara bersamaan. Kan semuanya itu berdasarkan bukti-bukti. Apakah memang nanti hasil penyelidikannya ada unsur pidana, apakah itu pemerasan, suap atau tindak korupsi, semuanya itu akan menjelaskan. Nah, yang kedua, kami juga memantau ada laporan polisi terhadap PH-nya yang awal, terhadap Evelyn. Nah, itu
deliknya kan tipu gelap. Nah, tipu gelap tentu sedikit tidak menyentuh kepada soal oknum yang melakukan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Tapi kalau ini dilakukan tidak hanya kode etik, tapi proses pidananya juga dilakukan, jadi nanti akan terlihat di situ pihak-pihak siapa saja. Nah, dari yang dirilis Bid Propam kemarin hari Rabu kan diduga ada dari pihak sipil juga terlibat. Nah, jadi ini penting gitu. Ini penting mengurai dan mengusut tuntas agar masyarakat benar-benar memiliki kepercayaan bahwa apakah ini penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatan penyidik pada waktu itu, Kasat Reskrim 2 ini kaitannya dengan benar pemerasan, apakah itu suap, itu menjadi tidak penting. Tapi di sini ada diduga fakta unsur tindak pidana dan ini harus diproses. Baik Pak Yusuf, itu kan tadi diharapkan adanya penindakan tidak hanya etik tapi juga pidana karena adanya permufakatan meskipun awalnya yang aktif untuk memberikan penawaran adalah tim kuasa hukum. Tetapi ada indikasi tindak pidana korupsi di situ karena berikutnya ada permintaan. Nah, jangan lupa saat ini di kasus ini para tersangka kemudian menjadi korban. Apakah ini tidak meninggalkan substansi bahwa para tersangka ini juga sedang menjalani kasus yang mereka menjadi tersangka atau pelaku, Pak? Bagaimana untuk keduanya ini bisa tertangani dengan baik? Ya, Kompolnas sebagai pengawas eksternal kepolisian, kami fokus kepada 2 kasus. Nah, yang satu kasus terhadap oknum dugaan penyalahgunaan kewenangan, apakah itu pemerasan ataupun suap atau tindak pidana korupsi. Yang kedua, kita tetap harus fokus kasus awalnya. Ini harus tuntas. Ini sudah ada kasus dugaan tindak pidana pembunuhan yang itu posisinya sudah P21. Nah, kemarin dalam rilis Bid Propam secara resmi juga yang kaitannya dengan dugaan tindak pidana lain yang itu apakah itu kekerasan seksual, pencabulan itu kan masih dalam proses. Ini harus tuntas. Nah, kemarin juga ada fakta-fakta yang dikemukakan dari kuasa hukum korban dan itu juga sebenarnya kalau kita cermati dalam bantahan AKBP Bintoro itu kan ada fakta narkoba, ada fakta senjata api. Nah, ini harus clear ini harus juga diselesaikan. Harus diselesaikan apakah memang benar ada, ini kami kawal. Ini kami awasi. Sudah jalan atau belum jalan? Yang sementara ini sudah berjalan kan terlihat karena sudah P21 dugaan tidak pidana pembunuhan. Yang sedang proses kaitannya dengan apakah itu kekerasan seksual atau pencabulan, ya ini sedang berproses. Ini kita kawal. Nah, tinggal kalau memang ada fakta narkoba, maka tentu prosesnya ada di reserse narkoba. Nah, kalau ada fakta diduga senjata api, ini kaitannya dengan undang-undang darurat. Ini nanti kita akan pantau bagaimana sejauh ini, yang artinya ini semua fakta-fakta ini memang apabila memang benar yang disampaikan oleh bantahannya AKBP Bintoro awal itu perlu diusut juga. Iya, itu juga yang jadi pertanyaan publik ya. Kok kasus pembunuhannya saja yang kemudian diusut begitu ya, kekerasan seksual, kemana PPA, kemudian juga Satres Narkoba mungkin atau ya di bidang itu kemana, kok belum diusut juga begitu. Jangan-jangan hasil itu ya. Ya, begitu juga dengan senjata api gitu. Mana nih Kamnek kok nggak bergerak, itu yang dipantau sama publik. Bang Romi, untuk informasi terakhir yang Anda peroleh dari klien Anda, apakah memang aliran dana ini hanya ke reskrim atau sebetulnya yang saya sebut tadi PPA juga ada, Kamnek juga ada, dan juga satunya lagi Satres Narkoba mungkin yang juga menerima aliran dana tersebut? Jadi perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya kalau mau kita buka lagi aliran ini kan ada juga aliran-aliran dana sebenarnya untuk ke bagian yang lain ya, tidak hanya terkait dengan konteks pembunuhan ini aja. Dugaan ya, saya katakan dugaan karena memang
dari informasi terbaru, bukti-bukti yang kami miliki bahwa memang perlu dibuktikan juga bahwa ini betul apa pembunuhan, ya kan? Kalau kita bicara korban katanya di bawah umur, ya perlu kita buktikan juga karena kami juga punya bukti-bukti ya menyatakan bahwa korban tersebut sudah menikah di umur 14 tahun dan sudah memiliki anak. Intinya kan seperti itu. Jadi kenapa kami melakukan konferensi pers juga supaya tidak liar ya, tidak semakin mengembang informasi-informasi ini. Makanya kami tegaskan bahwa oke, kita fokus kepada dugaan ya, dugaan adanya pembunuhan katanya, intinya seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa sebetulnya masih banyak pihak juga yang menerima aliran-aliran dana ya yang mungkin belum dikembangkan oleh Propam Polda Metro ya. Karena sampai sekarang yang kami lihat dan kami pantau yang di Patsus baru 3 orang. Padahal sebenarnya aliran itu sampai ke beberapa orang, intinya seperti itu. Ya, kita mungkin minta tanggapan Pak Sugeng. Pak Sugeng mungkin bisa menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Romi bahwa sebenarnya mungkin saja tidak hanya 4 oknum polisi ini yang akan diproses, bisa saja ada pihak lain. Tapi kita akan jawab di segmen berikutnya Pak Sugeng saat lagi usai jeda.